Netizen Tiongkok meneror Instagram Park Shin-hye karena memposting hanbok. Netizen Tiongkok meneror Instagram aktris Park Shin-hye karena memposting hanbok dan menggunakan tagar hashtag Korean Traditional Clothes. Pada 12 Februari, Park Shin-hye mengupdate Instagramnya dengan foto baru dia mengenakan hanbok pakaian tradisional Korea. Bersama dengan tagar hashtag Korean Traditional Clothes, aktris tersebut menulis, "Saya pikir saya mengenakan cukup hanbok di The Royal Tailor, tetapi masih terasa enak untuk memakainya." Sementara hanbok secara harfiah berarti pakaian Korea, beberapa netizen Cina marah karena aktris tersebut menggunakan tagar Korean Traditional Clothes. Di bagian komentar, banyak yang mengungkapkan kemarahan mereka pada aktris yang mengatakan, "Aku tidak ingin melihat dramamu lagi." Yang lain menulis, "Kamu tidak pantas mendapatkan cinta dari Cina." Dan banyak lagi. Di sisi lain, Hyoyeon Girls' Generation menonaktifkan komentar di Instagramnya setelah netizen Cina membanjiri Instagramnya dengan komentar kebencian. Hyoyeon Girls' Generation menonaktifkan komentar di Instagramnya setelah netizen Cina membanjiri Instagramnya dengan komentar kebencian karena memposting fotonya mengenakan hanbok pakaian tradisional Korea. Sebelumnya pada 8 Februari, Hyoyeon memamerkan gaun hanbok hitam tipis yang menakjubkan di Instagramnya dengan keterangan, "Hanbok tradisional negara kita sangat indah." Hyoyeon juga menandai hashtag Korea Content Week, acara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea untuk mempromosikan dan berinteraksi dengan artefak budaya Korea. Tapi, setelah memperbarui postingan tersebut, netizen Cina yang marah meneror Instagramnya dengan komentar kebencian, termasuk kata-kata umpatan Cina dan emoji muntah dan lain-lain. Hyoyeon akhirnya menonaktifkan komentar di Instagram secara keseluruhan. 2. G-Dragon membuka jalan bagi selebriti Korea untuk berpromosi lagi di Cina. Cina telah menjadi salah satu target terbesar industri Korea selama bertahun-tahun berkat pembayaran tinggi yang diberikan kepada selebriti. G-Dragon menjadi duta merek terkenal Cina Beijing Hyundai Motors, Kappa, Fidel Sassen, Hai Panda, Chow Tai Fook, Tencent, dan Cheetah Mobile di masa lalu. Terutama berita bahwa dia dibayar 2,5 juta US dollar untuk berpose hanya 2 menit di acara Hyundai menjadi topik hangat di Korea. Pada September 2016, karena ketegangan politik dengan Korea, Cina melarang semua aktivitas selebriti Korea seperti konser, acara, promosi, dan iklan. Tapi beberapa bulan setelah G-Dragon keluar dari militer, ia menjadi wajah merek minuman terkenal Cina capai pada tahun 2022 meskipun ada larangan. Iklan muncul di billboard dan di gedung-gedung besar di seluruh negeri. Laporan JTBC News menulis, seorang penduduk lokal di Cina mengatakan bahwa mereka merasakan langkah baru-baru ini untuk meredakan ketegangan dengan Korea. Menambahkan, 2 tahun lalu sulit untuk melihat papan iklan selebriti Korea di jalan, tapi hari ini mereka dapat dilihat di gedung-gedung dan papan reklame. Setelah larangan pada tahun 2016 menjadi sulit bagi selebriti Korea untuk bekerja di Cina, G-Dragon Big Bang membuka pintu. Dia telah menjadi duta merek minuman Cina terkenal capai. G-Dragon terpilih sebagai duta pada tahun 2020 dan dia masih menjadi duta besar dan ditampilkan di minuman capai hari ini. Jung Ji Hyun dan IU juga menjadi wajah dari situs penjualan fashion Hallyu online terkenal Handuiso. Foto keduanya ditampilkan di beranda bersama dan juga iklan TV dan surat kabar sedang direncanakan. Baru-baru ini dikatakan bahwa poster IU yang merupakan duta global New Balance ada di toko New Balance. Pada tanggal 28 bulan lalu, Elle China memasukkan foto Jung Ji Hyun dan Song Hye Kyo dalam sebuah artikel di situs web, mengatakan bahwa gaya rambut pendek sepanjang dagu sangat populer. Judul drama Now We Are Breaking Up yang menampilkan Song Hye Kyo telah dijual di Cina. Yang ketiga, Suga dan Jungkook BTS pecahkan rekor usai rilis Stay Alive. Sebelum itu, aku mau rekomendasiin channel Ini Harus Channel. Di sana kamu bisa nonton berbagai fakta-fakta menarik di K-pop dan bisa request apa yang ingin dibahas di sana. Mulai dari fakta-fakta yang ingin kamu tahu atau perjalanan grup favorit kamu. Untuk linknya, kalian bisa lihat di description box ya. Jungkook dan Suga baru saja mencapai banyak pencapaian kurang dari 24 jam setelah dirilis.
Pada hari Jumat 11 Februari, Jungkook BTS merilis Stay Alive yang ditampilkan dalam OST untuk Seven Faiths Chaco. Lagu ini diproduksi oleh Suga BTS. Hanya dalam waktu 3 jam setelah dirilis, Stay Alive sudah menempati peringkat nomor 1 di tangga lagu teratas iTunes di 51 negara berbeda. Kemudian dalam waktu 6 jam, lagu tersebut menjadi lagu cowok tercepat dalam sejarah oleh penyanyi solo Korea manapun yang menduduki peringkat nomor 1 di 80 wilayah berbeda. Dan setelah 14 jam sejak dirilis, Stay Alive mencapai nomor 1 tempat di tangga lagu iTunes Top Song di 93 wilayah di seluruh dunia. Stay Alive juga menjadi lagu tercepat oleh artis solo Korea yang berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Song di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, Kanada, Australia, Belanda, dan Jerman. Seven Faiths Chaco adalah webcomics animasi yang menampilkan ketujuh anggota BTS saat mereka mencoba untuk membalas orang yang mereka cintai. Webcomic ini terinspirasi dari kisah Chaco Gapsa, sekelompok pemburu harimau legendaris dari dinasti Joseon. Hype merilis pernyataan yang menjelaskan makna di balik Stay Alive. Menurut mereka, lagu itu menggambarkan karakter dalam cerita saat mereka mencoba bertahan hidup di dunia yang kejam. Lirik lagunya tentang seorang anak laki-laki yang terisolasi yang merindukan untuk bersama kembali dengan teman-temannya di dunia yang kejam. BTS telah merilis beberapa lagu yang berhasil mencapai puncak tangga lagu, jadi memecahkan rekor Stay Alive tidak selalu mengejutkan. Bahkan mereka sebelumnya mempertimbangkan kesuksesan BTS The Best yang berada di peringkat nomor 1 di chart album panas akhir tahun Billboard Jepang. Saat berbicara dengan Billboard, BTS mengatakan bahwa mereka berterima kasih kepada semua penggemar mereka karena pengakuan tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena mereka. Mereka juga mengatakan berhasil mencapai puncak tangga lagu menginspirasi untuk menciptakan musik hebat yang akan disukai ARMY. Di bagian atas daftar mereka adalah Spring Day yang digambarkan sebagai lagu emosional tentang kehilangan teman lama. Black Swan berada di urutan kedua dalam daftar dan mengatasi kecemasan dan ketakutan yang dikhawatirkan BTS kalau mereka kehilangan gairah untuk kerajinan mereka. Blood, Sweat and Tears adalah lagu tentang godaan, keinginan, pengorbanan, dan banyak lagi. Lagu ini berada di peringkat ketiga sebagai lagu BTS paling populer sejauh ini. 4. Jimin BTS menjadi tren di seluruh dunia saat ia sekali lagi menunjukkan kenapa penggemar memanggilnya idola penyembuh dan kalau kenyamanan adalah seseorang, itu adalah Jimin. Jimin adalah lambang perwujudan kenyamanan dengan ketulusan tertinggi dalam kata-katanya. Dia menjaga kata-katanya tetap nyata sambil tetap berhubungan, mendukung, dan membangkitkan semangat kepada siapapun yang dia ajak bicara. Inilah kenapa dia disebut sebagai idola penyembuh dan jika kenyamanan adalah seseorang, itu adalah Jimin oleh para penggemarnya. Pada tanggal 9 Februari, Jimin datang ke platform komunitas Weverse untuk berinteraksi dengan penggemar, di mana ia membalas postingan yang dibuat oleh satu penggemar mengenai kesulitan yang mereka alami. Setelah balasannya, penggemar menanggapi dengan mengatakan bagaimana kata-kata bijak Jimin membuat mereka merasa baik. Dia juga membuat posting lain untuk penggemar lain yang mungkin merasa sedih dengan pandemi yang sedang berlangsung karena terus berkembang meskipun upaya mereka untuk tetap kuat. Memberitahu mereka bahwa dia tahu mereka memberikan yang terbaik untuk tetap kuat dan merasa bersyukur tapi menyesal atas jalannya. Khususnya, tanggapannya terhadap postingan penggemar menarik banyak perhatian karena berbagai alasan. Misalnya, beberapa penggemar menunjukkan bagaimana dia cenderung hanya membalas posting di mana penggemar berbicara tentang kehidupan atau pengalaman mereka dan bukan banyak posting yang dibuat tentang dia. Yang terpenting untuk postingan kali ini, ia memulai dengan berterima kasih kepada para penggemar yang telah membagikan ceritanya. Mengingat ini adalah sesuatu yang berat dan pribadi sehingga banyak orang akan ragu untuk membagikan atau tidak tentang ceritanya ini. Dia mendorong komunikasi terbuka yang bisa baik untuk penyembuhan diri dan melakukan yang terbaik untuk berempati dengan penggemar seperti itu dan menunjukkan bahwa dia mengerti dan mendukung mereka. Fans juga berbicara tentang pendekatannya terhadap postingan tersebut, di mana ia meluangkan waktu untuk memahami penulis dan berhubungan dengan mereka sebelum menulis paragraf penuh nasihat. Dengan semua diskusi yang berlangsung, sebagai kata kunci termasuk tren Twitter dengan Park Jimin memuncaki nomor 4 di daftar tren di seluruh dunia dan juga tren di nomor 6 di India di antara negara dan wilayah lain. Ketika Jimin pernah berkata, "Ingat ada seseorang di Korea Selatan di kota Seoul yang memahamimu." Saat pidatonya di upacara wisuda virtual kelas 2020, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Tidak ada yang meluangkan waktu untuk menawarkan nasihat seperti itu dengan kata-kata yang paling hangat dan membuat orang merasa sangat dicintai, diperhatikan, dan dipahami sejauh ini. Inilah sebabnya kenapa dia adalah 1 dalam 1 miliar dicintai, dipuja, dihormati, dikagumi, dan dihargai di seluruh dunia.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.